ini juga yang perlu kita jelaskan kepada ibu, bagaimana bahwa ukuran dan volume lambung bayi itu dari hari ke hari itu bisa berbeda. Di hari pertama seperti gambar seukuran buah ceri, volumenya kecil sekitar 5-7 mili. Ya, dinding perut bayi masih baru lahir masih keras ya, masih kokoh dan belum bisa meregang ya. Mulai hari ketiga mulai meregang sehingga bisa menampung lebih banyak ASI. Kapasitasnya bayi baru lahir, terutama bayi yang cukup bulan, sekitar hari kedua, hari ketiga, sekitar 20 cc itu cukup untuk interval sekitar satu jam sekali minum, 1 jam sekali minum. Maka memang minumnya bayi akan lebih sering di mulai hari ketiga, hari kedua, hari ketiga. Karena dia akan mendapatkan ASI yang makin banyak dengan volume yang kecil tapi sering. Ya. Kemudian di 1 minggu akan makin meningkat, kemudian di 1 bulan akan sebesar sekitar ukuran telur yang besar. Ya. Nah, poin ini penting karena tenaga kesehatan dapat meyakinkan ibu-ibu yang baru yang masih memproduksi kolostrum di hari pertama bahwa perutnya belum memerlukan volume yang besar, ya, dan akan bertambah seiring dengan sesuai dengan prosesnya, ya. Nah, selain dari kita menjelaskan bagaimana kebutuhan bayi pada saat hari pertama, kenaikan berat badan bayi sampai 2 minggu, kemudian ukuran lambung bayi, kita juga menjelaskan perilaku normal bayi baru lahir. Di 24 jam pertama, bayi akan, terutama pada saat IMD, akan kuat sekali menyusu. Jadi 1 jam pertama adalah rangsangan terbaik untuk ibu untuk bisa melekatkan bayinya, ya, yang rangsangan yang paling baik. Kemudian karena akan diikuti dengan tidur yang cukup panjang, sekitar bisa sampai 1 hari, hampir 2 hari. Ya. Kemudian bayinya tetap diharapkan bisa menyusu meskipun tidak sangat sering, bisa kadang 5 kali, bisa sering juga sampai 12 kali dalam 24 jam pertama, tergantung dari tipe bayinya, karakter bayinya yang bisa bervariasi. Dan ini dipengaruhi oleh banyaknya kontak kulit ke kulit dan rawat gabung. Apabila semakin jarang dilakukan kontak kulit ke kulit dan rawat gabung, maka menyusunya akan semakin jarang. Ya. Nah, pada hari kedua, hari ketiga, bayi akan semakin meningkat menyusunya menjadi 10-12 kali, tapi masih belum benar-benar stabil. Seringkali ibu-ibu mengeluh, bayi saya kok nggak mau nyusu dok, maunya cuma ditempel di payudara kemudian tidur, kemudian nggak mau netek. Itu di hari pertama, kadang-kadang sampai hari kedua. Mulai dari hari kedua, nah baru bayinya semakin kuat menyusu dan melekat lebih lama pada ibunya. Ya. Hari ketiga, kemudian kemampuan bayi untuk minum semakin kuat, ya. Interval menyusunya lebih lama, kapasitas lambungnya bertambah, menyusunya lebih lama juga, ya. Menyusu rata-rata sekitar 8 kali, diharapkan minimal ya 8 kali sampai dengan 12 kali, dan menyusunya bisa menyita waktu ibunya cukup sering. Jadi kadang-kadang mulai hari inilah, mulai ibunya hari kedua, hari ketiga mulai semakin kuat menyusu dan ibunya mulai gak kewalahan, ya. Nah, kita perlu ajarkan dan motivasi ibu untuk selalu berada dekat bayinya, rawat gabung, agar dapat merespon saat bayi menunjukkan tanda lapar, ya. Gimana tanda lapar itu? Bayinya bergerak aktif, ya, sadar baik, nangis, kemudian menengokkan kepala, ya, cari-cari putingnya, mana susunya itu, susunya, mana susunya, mengisap jari, memasukkan tangan ke mulut, ya, mengecap mulut, bibirnya bergerak-gerak, ya. Kemudian makin banyak tidak direspon, makin akan mengeluarkan suara dan kemudian di akhirnya akan menangis. Kita jangan menunda sampai bayi menangis untuk merespon bayi. Segera dengan rawat gabung segera merespon saat bayi menunjukkan tanda lapar atau isyarat lapar awal, ya. Bayi diharapkan dirawat gabung sekamar dengan ibunya. Pada bayi yang dirawat gabung, berat badannya akan naik segera dalam 7 hari.